Shalom semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di SHF House of Restoration. Pagi ini kita mau bersama-sama untuk memuji Tuhan kita, amin. Kita mau mendengarkan firman-Nya, amin. Dengan sukacita tentunya, amin. Kita mau mulai dulu di dalam doa, yuk. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan buat setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin Tuhan lebih semangat lagi untuk memuji Engkau. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami ingin untuk belajar Tuhan. Biarkan Tuhan yang siapkan hati kami untuk kami punya hati sebagai seorang murid yang mau belajar, yang mau mendengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang siap untuk bersuka cita pagi hari ini? Let's go.
Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman-Nya. Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau-lah pribadi yang paling mengenal hati kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti kedalaman hati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau temukan Tuhan hati kami ini tetap setia Tuhan. Biar Engkau temukan Tuhan hati kami ini hati yang ingin menyenangkan Engkau saja Tuhan. Dan biarlah hati kami ini menyenangkan Engkau dari setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Sayang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
kapan kasih-Mu. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Apa kabarnya? Masih hidup, puji Tuhan. Ada sukacita ya saudara-saudara. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan juga untuk puji-pujian yang luar biasa tadi yang disampaikan, membawa kita kepada satu semangat saudara. Nah saudara-saudara, kita pada bulan ini memasuki bulan November, kita melanjutkan kembali berbicara tentang buah roh. Kalau selama 2 bulan September dan Oktober saya menyisipkan, kita mengingat kembali tentang value dan juga visi SAF of Restoration, di mana ada 6 value di sana: purposeful life, kemudian acceptance, no judgment, trust, kemudian encouragement, dan terakhir spirit led. Lalu saya juga menambahkan ada 3 hal yang itu menjadi driving motive kita, yaitu love God, love people, and change the world. Mengasihi Tuhan, mengasihi dunia ini, mengasihi sesama, dan juga mengubahkan dunia. Nah saudara, saya berharap kita semua mendapatkan direction yang jelas, arah yang jelas tentang bagaimana gereja ini akan dibawa, kemana gereja ini akan dibawa. Dan sebagai murid-murid Kristus, saya kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ketika kita mulai berbicara tentang buah roh, saudaraku, tentang buah roh. Kadang-kadang saya juga ingin memberikan informasi bahwa kadang-kadang ada sebutan-sebutan yang mengatakan buah-buah roh, seolah-olah kata buah-buah itu kan berarti lebih dari 1 jamak. Saya mau mengoreksi misunderstanding ini, kesalahpahaman ini, karena ini berbicara tentang apa yang memang firman Tuhan maksudkan supaya kita, saudara dan saya, paham. Alkitab menulis bahwa buah roh itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 itu ditulis singular atau tunggal. Firman Tuhan mengatakan tetapi buah roh ialah. Jadi tetapi buah roh ialah. Paulus berbicara sebelumnya tentang daging, ya, keinginan-keinginan daging. Dan sekarang Paulus berbicara ada buah yang dikeluarkan di dalam setiap hidup orang percaya, dan Paulus menyebutnya buah roh, 1, singular. Jadi bukan buah-buah roh, tetapi buah roh, tunggal. Mungkin ada yang bertanya, lalu Pak, kok kemudian ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 yang didaftarkan di dalam buah roh itu. Kalau saya boleh mengumpamakan, maka buah roh itu seperti jeruk begitu, saudara. Di mana ketika kita membuka jeruk itu, maka di dalam jeruk itu ada bagian-bagian yang kita bisa ambil dan makan satu-satu. Itulah, saudara. Dengan kata lain, buah roh itu 1, tetapi memiliki 9 rasa. Dan mengapa firman Tuhan menggunakan untuk buah roh itu menggunakan kata tunggal, singular? Saya mendapatkan kebenaran ini bahwa di dalam setiap pribadi orang Kristen itu harus mengeluarkan semua buah roh itu. Jadi tunggal di dalam setiap pribadi. Dengan kata lain juga bukan seperti karunia, di mana kalau karunia itu misalnya saya punya karunia A, teman saya punya karunia B, yang lain punya karunia C, lalu kita saling memperlengkapi, saling membangun satu dengan yang lain.
Tidak, konsep buah roh bukan seperti itu. Konsep buah roh adalah setiap saudara, setiap saya dan kita semuanya, setiap pribadi harus mengeluarkan seluruh rasa dari buah roh itu. Kitanya tunggal, saudara tunggal, tetapi dalam diri kita harus mengeluarkan 9 rasa buah roh itu. Nah, itu perlu waktu, saudara. Jadi itu sebabnya mengapa saya sejak hari ini kepada saudara-saudara seluruh jemaat SAF, saya ingin meluruskan kalau saudara menyampaikan bukan buah-buah roh, buah roh satu saja, tapi ada 9 rasa. Apa itu saja, saudara-saudara? Kasih, sukacita, kemudian damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, dan sekarang kita sampai kepada buah yang 9 rasa itu, rasa yang ke-6 yaitu kebaikan atau goodness. Saudara, berbicara tentang buah roh, saya ingin menyampaikan yang pertama tentang prinsip pohon dan buah. Prinsip pohon dan buah. Untuk kita mengenali bagaimana proses buah roh itu keluar, rasa buah roh itu keluar, yang hari ini kita bahas yaitu goodness atau kebaikan itu. Prinsip pohon dan buah di dalam Matius pasal 12 ayat 33 sampai 35, saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya akan membacakan dan bagian tertentu saja yang saya tekankan. Matius 12 ayat 33 sampai 35 mengatakan demikian, dari buahnya pohon itu dikenal, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perhatikan, dari mana saudara? Dari perbendaharaan hati. Penulis Injil Matius menangkap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang prinsip pohon dan buah ini, bahwa dari buahnya pohon itu dikenal. Dari buahnya, dari apa yang dikeluarkan oleh buah. Kadang-kadang saudara bingung ya, ini pohon apa ya? Antara mungkin ini, apakah ini pohon mangga atau ini pohon rambutan? Buat orang-orang yang awam tentang pertanian, kadang-kadang mereka tidak tahu dengan hanya melihat dahannya atau melihat daunnya lalu bisa mengatakan ini pohon apa. Kecuali ketika mulai mengeluarkan buahnya, maka kemudian orang itu bisa mengenali, oh ini rambutan, oh ini adalah pohon mangga. Kadang-kadang ada orang yang juga bingung antara, karena daunnya mirip saudara. Tetapi saudara-saudara, antara singkong dan kemudian karet, pohon karet, keduanya mirip. Ketika masih kecil keduanya mirip. Sampai kemudian keluar buahnya, maka kemudian kita bisa mengenali itu pohon apa. Demikian juga saudara dan saya, bagaimana kita dikenali sebagai murid Kristus. Saudara dan saya dikenali sebagai murid Kristus ketika kita mengeluarkan rasa buah roh. Rasa yang pertama, kasih, sukacita dan seterusnya, saudara. Saudara perhatikan juga di dalam Matius 7 ayat 16 sampai 18 mengatakan demikian. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Apakah itu mungkin? Dari semak duri kemudian muncul, kita bisa memetik, kita mengharapkan, kita memetik itu mengharapkan anggur, jelas tidak mungkin saudara. Dengan kata lain, kalau kita tidak melakukan satu perubahan yang radikal di dalam hidup kita, maka kita tidak mungkin mengeluarkan buah seperti yang diharapkan saudara. Hati memegang peranan penting di sini. Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan mengatakan demikianlah setiap pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik tidak mungkin
pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saudara perhatikan, ada prinsip pohon dan buah. Kalau tadi pohon dan buah berbicara tentang bahwa hati kita lah, perbendaharaan hati itulah yang kemudian akan menentukan apa yang keluar, saudara. Saya menyebutnya ini sebagai hukum asal usul. Dari mana saudara bisa heran mengapa orang bisa melakukan ini itu, mengatakan ini itu? Saudara harus lihat bahwa itu pasti berasal dari hatinya, saudara-saudara. Dari hatinya, hukum asal usul. Firman Tuhan mengajak kita, kalau asal dari segala sesuatu yang keluar dari pikiran, perkataan, perilaku kita itu berasal dari hati, maka sangat jelas firman Tuhan menekankan untuk kita memperhatikan hati kita. Lalu yang kedua, ketika di dalam Matius pasal 7 ayat 16 sampai 18 dikatakan bahwa tidak mungkin semak duri, kita mengharapkan dari semak duri akan memetik buah anggur. Tidak mungkin dari orang yang tidak baik akan memetik sesuatu yang baik, saudara. Tidak mungkin. Itu berarti ini berbicara tentang kesesuaian. Tidak mungkin saudara akan memetik buah mangga dari pohon durian. Tidak mungkin. Pasti pohon akan sesuai dengan pohonnya, maka buahnya itu sesuai dengan pohonnya, mengeluarkan buah sesuai dengan pohon. Hukum kesesuaian. Kalau kita tidak benar-benar memperhatikan ini, saudara, mengapa saya tekankan ini? Karena saya tidak mau saudara-saudara seolah-olah berusaha melakukan kasih, belasah sabar, dan kemudian murah hati, dan sukacita, memaksakan diri. Itu seperti sebuah perbuatan yang kita harus kerjakan. Kalau hati kita belum mengalami transformasi, belum mengalami perubahan, hati kita belum mengalami pertobatan, hati kita maka hal-hal tersebut, kasih, kesabaran, sukacita, itu adalah sebuah perilaku saja yang menjadi topeng kita. Dan orang yang bertopeng pasti lelah. Orang yang bertopeng pasti lelah. Kalau saudara mengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, dan seolah-olah orang Kristen kan harus kasih, sehingga kemudian saudara-saudara berusaha untuk belajar mengasihi, berusaha. Saudara, saya ingatkan, saudara harus mengalami transformasi, saudara dan saya harus mengalami lawatan Tuhan, kasih Tuhan terlebih dahulu di dalam hidup kita, sehingga kita kemudian ketika kita belajar mengasihi itu oleh karena kita terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan. Jadi kita tidak berpura-pura, bermain drama, dan mengambil peran sebagai orang Kristen. Kekristenan kita bukanlah permainan drama yang menjadi tontonan yang enak, saudara. Saudara dan saya harus dari hati. Itu yang Tuhan ingatkan. Dari prinsip ini, saudara, dan sangat jelas sekali, kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik, maka dari hati yang baik, itulah yang kemudian kita perlu perhatikan. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati terpancar kehidupan, yaitu hasil atau buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hati dan apa yang di dalamnya menentukan seperti apa yang dihasilkan. Tadi Injil Matius menggunakan kata perbendaharaan, gudangnya. Hatimu, hatiku, hati kita itu menjadi gudang apa, saudara-saudara? Apa yang kita isi di dalam hati kita, itulah yang kemudian akan keluar.
Sehingga saudara-saudara seringkali kita menjadi kecewa, kita menjadi patah semangat karena ketika kita mendorong orang lain, kita mendorong mereka untuk maju dan mereka kelihatannya maju, bertumbuh, tetapi kemudian beberapa waktu kemudian mereka mundur dan bahkan kemudian mereka jauh dari Tuhan. Saudara harus ingat bahwa bisa jadi karena yang mereka kerjakan adalah berperilaku seperti orang setia, berperilaku seperti orang komitmen, berperilaku seperti orang Kristen, tetapi hatinya belum benar-benar dibongkar, belum benar-benar dikuras perbendaharaan hatinya. Gudang hatinya belum dikeluarkan. Itu sebabnya saya membawa kita kepada pertanyaan yang sangat penting. Dan firman Tuhan pagi hari ini seperti yang saya beri judul, yaitu siapa penguasa hati kita. Selama hati kita, penguasa hati kita itu bukan Kristus, maka sebenarnya buah-buah yang kita keluarkan adalah buah-buah yang palsu. Selama penguasa hati kita itu adalah kemarahan, penguasa hati kita itu kebencian, penguasa hati kita itu uang, penguasa hati kita itu keinginan-keinginan dunia ini, maka sebenarnya buah yang kelihatannya adalah seperti buah kasih, sukacita, kesabaran. Maka sebenarnya ketika benar-benar dirasakan, maka bukan buah yang sesungguhnya, saudaraku. Siapa penguasa hatimu? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Ketika hatimu dikuasai oleh cinta, maka kamu akan menjadi orang yang lebih ceria, mudah tertawa, menjadi orang yang lebih menyenangkan. Tetapi jika hatimu dikuasai oleh kebencian, maka kamu menjadi orang yang sensitif, mudah tersinggung, cenderung menyerang, dan bahkan ingin selalu berperang. Ketika hatimu dikuasai, ketika hati saya dikuasai oleh firman Tuhan mengatakan keinginan menjadi kaya adalah sumber pencobaan. Kalau saudara keinginan menjadi kaya, siapa di sini yang tidak ingin jadi kaya? Ya, kita semua ingin jadi kaya. Tetapi kaya sesudah kaya untuk apa? Itu pertanyaannya. Kalau kita melihat kaya adalah tujuan, nah itu akan menjadi masalah. Tetapi kalau kita melihat menjadi kaya itu adalah alat untuk mencapai tujuan apa? Yaitu tujuan untuk menjadi berkat lebih kepada banyak orang. Maka saudara sementara saudara bekerja, saudara akan melihat bahwa tidak tunggu kaya dulu baru saudara menjadi berkat. Dan kalau kita kemudian semakin diberkati dengan menjadi lebih kaya lagi, maka kita juga akan menjadi berkat. Kalau ada konsep yang berpikir di mana enggak usahlah, nanti saya tunggu cukup dulu, saya tunggu kaya dulu, maka kemudian saya jadi berkat. Saya ingin pastikan ketika saudara kaya, saudara makin sulit untuk jadi berkat. Kenapa, saudara? Karena bicara tentang hati. Hatimu tidak akan pernah siap untuk kemudian jadi berkat, untuk menjadi murah hati. Ada orang yang berkata, saya akan menjadi murah hati kalau saya sudah punya uang sekian banyaknya. Saudara, saya ingin katakan, begitu saudara punya uang lebih banyak, saudara makin mau menguasai uang itu karena hatimu tidak pernah siap. Hatimu tidak akan bisa mengeluarkan buah kemurahan kalau saudara engkau sejak awal dari ketika perkara-perkara, ketika belum banyak uang engkau miliki, engkau sebenarnya pelit. Tidak mungkin, saudara. Kenapa? Karena semakin banyak uang yang saudara miliki, saudara makin merasa sayang. Saudara merasa makin eman-eman, saudara makin merasa sakit kalau mengeluarkannya. Pernahkah saudara berjumpa dengan orang yang sebenarnya luar biasa kaya, tapi makin pelit dia? Mengapa? Sebab hatinya, saudara-saudara, hatinya, penguasa hatinya. Siapa yang, kalau Kristus menjadi penguasa hati kita, maka saudara-saudara, buah roh itu akan mengalir keluar dalam hidup kita.
berbicara tentang buah roh kebaikan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Maka ada dua kata kebaikan. Sebenarnya ada dipakai dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia adalah kata kindness, kata kemurahan dan kata kebaikan. Jadi sebelum kata kebaikan kita belajar kemarin yang lalu kemurahan hati. Nah, kata kemurahan itu sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggris kindness, dan kata kebaikan itu goodness. Nah, kita agak bingung bukan, kindness dan goodness. Apa bedanya kindness dan goodness? Di dalam bahasa asli digunakan memang dua kata yang berbeda, yaitu kata kindness atau kemurahan itu Christotes, dan kata goodness atau kebaikan itu agathosune. Dua-duanya bicara tentang kebaikan sebenarnya. Tetapi Christotes atau kindness itu kebaikan yang berfungsi untuk menolong. Sifatnya lebih pasif, saudara-saudara. Ya, misalnya melihat orang jatuh belas kasihan lalu kita berikan. Melihat orang lapar, lalu kita ajak dia makan. Melihat orang kesulitan tidak punya sabun, lalu kita berikan sabun. Itu adalah Christotes. Itu adalah kebaikan yang sifatnya pasif, di mana kita melihat sebuah kebutuhan dan kita menolong. Ini adalah kebaikan yang kita dalam wujud menolong, saudara, menolong. Yang goodness, saudara, agathosune, saudara, itu bukan hanya sekedar menolong, tetapi agathosune itu berasal dari kata agathos yang mendeskripsikan bahwa itu adalah kebaikan yang membawa orang lain menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Atau kadang-kadang ada istilah begini, jangan hanya memberikan ikan saja, berikan dia kail, pancing. Kalau kita selalu memberikan ikan, maka dia akan hanya terima beres dan bergantung kepada kita. Nah, agathosune itu bukan hanya memberikan ikan, tetapi memberikan pancing supaya dia bisa bekerja dan mencari makan sendiri, saudara. Nah, ini penting sekali. Kalau yang lalu kita kemudian, mengapa saudara di SAF yang lalu kita punya project namanya Life 5.2, di mana kita membagi nasi kotak, dan saya mengatakan jangan hanya bagi nasi kotak, tetapi kita juga melihat siapa yang buat nasi kotak supaya kita juga memberkati mereka. Kita bukan hanya memberikan uang, tetapi membawa mereka untuk bisa bekerja. Membawa mereka untuk bisa bekerja. Dan melalui pekerjaan itu mereka bisa menghasilkan sesuatu. Kenapa, saudara? Karena kita tidak mau menjadi Santa Claus, hanya bagi-bagi, dan kondisi orang itu sejak awal sampai nanti tetap sama. Tetap sama. Saya yakin itu bukan prinsip buah roh yang Tuhan inginkan, yaitu kita melakukan kebaikan dengan tujuan membuat orang itu mengalami perubahan hidup, saudara. Inilah kebaikan yang dimaksud di dalam rasa buah roh yang keenam, saudara, yaitu goodness. Nah, saya akan mengambil, saudara, contoh goodness ini. Ya. Kata kebaikan adalah agathosune, yang merupakan kebaikan yang digerakkan oleh kebenaran, oleh integritas, oleh kejujuran, oleh belas kasihan kepada orang lain, dan takut akan Tuhan yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Jadi kebaikan di sini berhubungan dengan keadaan hati atau motivasi yang benar, bukan hanya perbuatan yang baik atau menolong orang saja. Goodness, kebaikan di sini itu berdasarkan oleh karena hati yang dikuasai oleh kebenaran.
Kalau Kristus yang menguasai hati kita, maka karakter Kristus itu akan keluar di dalam bentuk-bentuk kebaikan oleh karena Kristus yang menguasai hati kita. Yang poin yang kedua, kalau tadi berbicara yang pertama adalah prinsip pohon dan buah, maka yang kedua, prinsip yang kedua adalah prinsip bagi yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Yesus adalah penguasa hati, hidup, dan hasrat. Prinsip penguasa hati kita adalah Yesus, saudara. Dalam Roma pasal 6 ayat 13b dikatakan, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Saudara dan saya, kita harus menyerahkan diri kita kepada Kristus. Dan ketika kita menyerahkan kepada Kristus, maka kita menjadi orang yang dulu mati dan sekarang hidup bagi Kristus. Apa sih maksudnya, Pak? Kalau hidup kita atau hati kita dikuasai oleh Kristus, artinya engkau hidup bagi Kristus. Itu artinya. Jadi saudara, kata dikuasai atau penguasa hati kita adalah Kristus itu bukan hanya sekedar Tuhan, saya mau meminta engkau menguasai hati saya. Oke, tandanya apa kalau hatimu dikuasai oleh Kristus? Tandanya engkau hidup bagi Kristus. Engkau hidup bagi Kristus. Ketika engkau menolong orang lain, engkau pastikan engkau menolong tujuannya bagi Kristus, sehingga Kristus maunya apa untuk orang itu? Apakah orang itu hanya mau ditolong, menerima kebaikan-kebaikan, lalu sementara dia hidupnya malas, tidak mengalami perubahan? Saya yakin Kristus tidak mau begitu. Engkau harus berpikir bahwa pertolongan kita mungkin sesaat bisa seperti itu, tapi next time akan menolong orang itu sebagaimana Kristus mau, yaitu supaya orang itu juga mengalami perubahan hidup, saudara. Nah, contoh yang menarik dari kebaikan model seperti ini. Kebaikan seperti ini adalah kebaikan yang bukan hanya memberi, menolong, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk kedisiplinan. Contoh, kalau saudara punya anak, saudara bukan hanya menolong dia saja, tetapi saudara perlu mendisiplin dia supaya kemudian kebaikan saudara itu tidak spoil dia, tidak membuat dia manja, tidak membuat dia malas. Tetapi kebaikan saudara melalui disiplin itu membuat anak kita menjadi dewasa. Anak kita menjadi dewasa. Makanya saudara, sebagai gembala, saya juga harus menerapkan kebaikan ini. Saya tidak hanya mendidik jemaat untuk mereka beribadah, mereka datang, tetapi saya juga mendorong saudara, mengharapkan saudara untuk saudara mulai juga terlibat pelayanan. Supaya saudara belajar mendisiplin diri. Karena kalau kita tidak punya ikatan komitmen, maka saudara menjadi orang Kristen ya dari dulu ya begitu-begitu aja. Mungkin pengetahuan saudara banyak karena saudara sering mendengar khotbah, sudah ikut kelas-kelas, tetapi saudara komitmen saudara rendah. Komitmen kesediaan saudara rendah, dan tentu saudara kalau seperti itu, maka bagaimana saudara bisa memberi lebih kepada Tuhan kalau komitmen kita rendah? Tidak mungkin, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa mengharapkan buah mangga dari pohon rambutan? Tidak mungkin. Kita harus tanam pohon mangga supaya mengeluarkan buah mangga. Demikian juga saudara dan saya sebagai murid Kristus, Tuhan mengharapkan adanya buah Kristus dari hidupmu. Buah Kristus dari hidup kita. Itu sebabnya sebagai contoh dari kebaikan ini adalah ketika Yesus menyucikan bait Allah. Ketika Yesus
Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17 dikatakan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang lembu, kambing, domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Saudara, gambaran Kristus yang seperti ini itu mengagetkan. Dia membuat cambuk, mengusir semua, menumpahkan semua meja uang, mengusir kambing domba dari milik para pedagang. Wow, ini gambaran Yesus yang seperti apa ini, saudara-saudara? Saya yakin saudara melihat bahwa Yesus yang seperti kita gambarkan, lembut, penuh kasih, tiba-tiba berubah. Tetapi itulah kebaikan, saudara-saudara. Itulah kebaikan yang ditunjukkan oleh Kristus sebagai kebaikan yang mendisiplin orang-orang. Hati Yesus yang dikuasai oleh kehendak Bapanya, yaitu kehendak kebenaran, bahwa bait suci ini sudah menjadi tempat yang membuat bangsa-bangsa ini sebenarnya di halaman bait suci. Sebenarnya halaman bait suci adalah tempat bagi bangsa-bangsa non-Yahudi yang percaya kepada seperti agama Yahudi, itu tempat mereka berdoa. Mereka nggak boleh masuk. Kenapa? Karena mereka bukan orang Yahudi. Jadi itu adalah halaman, adalah tempat doa bagi segala bangsa. Itu sebabnya Yesus mengatakan ini adalah tempat doa bagi segala bangsa. Tapi ternyata di situ dijadikan tempat berjualan, saudara. Dan hati Bapa marah. Hati Bapa marah. Saudara, kadang-kadang kita perlu marah demi kebaikan orang itu, supaya orang itu tidak terjebak. Saya yakin kemarahan Yesus yang membongkar balikan dan membuat kambing domba berlarian, wow, semua orang tidak senang. Para pedagang itu juga tidak senang. Tetapi itu menyenangkan hati Bapanya. Karena hati Yesus dikuasai oleh Bapanya. Siapa penguasa hatimu? Kalau penguasa hatimu adalah Kristus, maka engkau akan belajar untuk bisa mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kita belajar tegas tapi lembut. Tapi ketika kelembutan itu tidak bisa ditangkap lagi, maka ketegasan kita kadang-kadang mengecewakan orang. Tapi itu ketegasan yang membuat orang yang ditegasi akan kemudian belajar sesuatu. Bahwa itu salah, itu tidak benar. Saudara, ini tidak mudah. Kita ingin semua orang suka kepada kita. Kita ingin semua orang senang kepada kita. Tetapi disinilah kita belajar bersama-sama untuk mengeluarkan buah rasa kebaikan yang didasarkan oleh kebenaran, saudara. Bagaimana kita bisa mengeluarkan buah itu? Dimulai dari hati kita. Kalau hati kita dikuasai oleh penguasa yang benar, yaitu Kristus, Dia adalah sumber kebenaran kita. Maka itu menolong saudara dan saya untuk melakukan apa yang benar. Walaupun kadang-kadang yang benar itu membuat orang tidak suka dengan saudara dan saya. Tetapi itu adalah kebaikan buat orang itu dan buat kita. Jadi saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Adakah kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan tetapi bukan didorong oleh kebenaran? Kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan didorong oleh impression, kesan yang kita mau bangun. Kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan, kita hanya berpikir ya yang penting supaya orang itu mengalami kebaikan, that's all. Saudara, itu tidak cukup. Saudara dan saya perlu belajar kebaikan yang seperti ini, yaitu kebaikan oleh karena hati kita dikuasai oleh Kristus. Dan Kristus mau agar orang yang menerima kebaikan itu, mereka juga mengalami perubahan hidup, saudara. Mereka mengalami perubahan hidup, itu sebabnya kebaikan kita
Kadang-kadang harus berwujud disiplin, teguran, penegasan-penegasan. Dan Tuhan tolong agar kita dapat menyampaikan kebaikan seperti itu dengan kasih. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Siapa penguasa hatimu? Itu akan menentukan seperti apa kebaikanmu. Kalau Kristus penguasa hati kita, maka kebaikan yang kita keluarkan bisa kadang-kadang berwujud seperti ketika Tuhan Yesus membersihkan bait suci. Membuat orang kecewa dengan Yesus. Kenapa Yesus marah seperti itu? Tapi Yesus tahu bahwa bait suci itu harus dibersihkan. Demikian juga saudara dan saya harus tahu. Agar orang-orang yang kita layani, mereka bisa melihat bahwa hidup mereka dibersihkan, disucikan. Mari kita belajar buah roh yang tidak mudah ini. Rasa kebaikan yang didorong oleh karena kebenaran. Didorong oleh karena kasih Kristus yang membersihkan, yang menyucikan. Kekudusan yang menghasilkan kebaikan adalah agathosune. Kebaikan yang dikuasai oleh karena kekudusan Kristus. Tuhan Yesus menolong kita. Dan mari kita renungkan firman Tuhan. Selidiki hatimu. Izinkan Tuhan memberkati kita, mendorong kita, dan menyucikan kita. Haleluya. Saudaraku, mari kita akan menanggapi firman Tuhan, sekaligus mempersiapkan diri untuk jamuan kudus. Saya mengajak kita menanggapi firman Tuhan dengan satu penyerahan dan menilik setiap hidup kita, hati kita sebagai bait Roh Kudus. Mari Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita untuk membersihkan hati kita masing-masing dan datang dengan satu penyerahan. Makanya lagu ini mewakili satu kerinduan untuk menyerahkan kepada Tuhan dengan mengatakan, dengan apa akan kubalas Tuhan segala kebaikan. Haleluya. Katakan bersama-sama, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan bersama, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Dengan apa kan ku balas? Mari kita datang kepada Dia. Kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Amin.
kepada Tuhan, persiapkan unsur-unsur perjamuan kudus. Sebagaimana firman Tuhan sudah disampaikan, izinkan Tuhan untuk membersihkan bait-Nya. Firman Tuhan mengatakan, rumahku adalah rumah doa. Ini berbicara rumahku, tubuh ini adalah tempat untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan tempat hidup ini juga adalah hidup yang bukan hanya berbuat baik, tetapi perbuatan baik kita itu adalah perbuatan baik yang harus lahir dari kekudusan. Bukan hanya sekedar lahir dari satu perasaan. Karena kalau itu yang terjadi, saudaraku, semua agama atau semua aliran orang ingin berbuat baik. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita melakukan kebaikan yang kadang-kadang itu kebaikan yang tidak populer, kebaikan yang tidak disukai. Karena kebaikan itu berbicara tentang kebaikan yang memurnikan, kebaikan yang menguduskan, seperti yang Yesus kerjakan. Dan mari kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, untuk kita belajar memiliki level pemahaman firman Tuhan yang benar, di mana motivasi kebaikan kita adalah motivasi karena kekudusan Tuhan. Sehingga kebaikan itu akan mendatangkan kekekalan di dalam diri kita maupun orang-orang yang menerima kebaikan itu. Mari kita datang kepada Tuhan, persiapkan unsur-unsur perjamuan kudus. Dan kita mensyukuri buat keselamatan yang Tuhan berikan, supaya kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan kita diubahkan Tuhan dari sehari ke sehari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ambil roti di tangan kananmu. Yesus mengambil roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Haleluya. Dalam nama Yesus. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Darah yang menyatakan bahwa segala dosa kita telah ditebus oleh nyawa Yesus sendiri. Sehingga oleh karenanya firman Tuhan mengatakan kita disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Luka-luka hati kita disembuhkan. Kepahitan kita disembuhkan. Ingatan-ingatan masa lalu yang merusak masa depan juga disembuhkan. Segala ikatan dengan kuasa kegelapan, dengan dosa juga disembuhkan. Oleh karena pengorbanan Yesus. Hampiri Tuhan dengan penuh pengampunan, dengan penuh kesadaran, dengan penuh kerendahan hati. Dan Yesus berkata, setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Mari kita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa besar, kasih Yesus yang luar biasa besar. Jangan sia-siakan, jangan kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Mari kita balas segala kebaikannya dengan kasih. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu.
di dalam surga, kami mengucap syukur dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan. Tuhan, ajar kami untuk menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga oleh karena kesadaran itu Tuhan, kami juga menyadari kami tidak bisa dapat membalas apapun yang kami lakukan Tuhan. Bukan untuk menandingi kebaikan-Mu, bukan untuk semata-mata bisa membalas dengan equal. Tetapi Tuhan, ini adalah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap kami, agar setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Mari kita akan melihat, mendengarkan pengumuman dalam satu pekan ini. Hari Selasa nanti saudara-saudara kita akan ada Moment of Restoration. Saya mengundang kita bersama-sama, ada platform yang kita akan gunakan yaitu Google Meet. Mari saudaraku bergabung bersama-sama, latih dirimu untuk berdoa sebagai bagian dari disiplin rohani kita masing-masing. Hari Kamis saudaraku akan ada komunitas tumbuh bersama. Kita berdoa, ada rencana untuk onsite di dalam KTP tersebut. Mari yang tergabung di dalam KTP Barat 1, 2, 3 maupun Timur, para KTP leader sedang mengaturnya sedemikian rupa. Mari kita antusias untuk bertumbuh bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga saudara, saya mempersilahkan untuk kita memberi dengan sukacita kepada Tuhan, yaitu melalui persembahan, persepuluhan maupun korban misi kita ke rekening yang ada di bawah ini. Ada QR code. Saudara silahkan scan QR code ini dengan HP saudara sehingga saudara bisa melakukan transfer langsung. Saudara lakukan dengan sukacita. Orang-orang yang memberi dengan sukacita, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan juga bersukacita oleh karena pemberian itu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan akhiri bersama-sama ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami bersyukur bersama-sama. Kami antusias ya Tuhan, sebab Tuhan baik bagi setiap kami Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan kami bisa rasakan. Kami berdoa supaya Tuhan kami menjadi orang-orang yang baik oleh karena motivasi yang baik. Kekudusan itu mendorong kami untuk hidup dan menjadi orang yang berbuat baik oleh karena kekudusan itu, oleh karena kebenaran itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami yang sudah beribadah, baik melalui di rumah-rumah maupun di tempat-tempat yang ada Tuhan, dimanapun setiap jemaat-Mu yang beribadah. Mari Tuhan, kami mau berdoa Yesus akan datang. Biarkan kami Tuhan, dorong kami untuk kami bersiap sedia, karena kami tidak tahu kapan Engkau datang, supaya setiap kami tetap siap, ready Tuhan untuk menjambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan. Saudaraku, berdirilah dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tangan-Mu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia serta menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hubunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesungguhanmu untuk hidup melayani Tuhan, untuk hidup menebarkan kebaikan kepada setiap orang, dan melalui kekudusan engkau akan melihat hidup orang-orang yang benar. Hidup-hidup orang yang melakukan kebaikan oleh karena kebenaran itu akan menjadi berkat, mendatangkan kekekalan. Dan biarlah seluruh damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk menyala-nyala di dalam Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Happy Sunday.
Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat para kru dan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah beribadah hari ini. Haleluya. Amin.